Nah, waktu itu terjadi kasus, ya, kasus itu. Dan disitulah saya putus komunikasi sama beliau. Saya terus terang aja waktu itu saya kecewa berat. Dia lebih dari 10 tahun saya. Lebih dari 10 tahun Iyalah. setelah itu. Nah, makanya waktu dia mencalonkan diri jadi presiden, lawannya Jokowi, dan kebetulan saya juga dengan Jokowi cukup baik ya, saya mendukung Pak Jokowi 2 kali kan. Kenapa sih lu kok mau jadi menteri ya, di mana presidennya adalah di satu kabinet di mana presidennya adalah bebuyutan Anda, gitu kan. Jawabannya, Bang, ini semua aku lakukan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Wow. Ser, saya Bilang set. gitu. Bapak Agung, ya ini mungkin cerita sudah didengar banyak orang ya, terutama untuk sahabat Nina. Tapi saya ingin menanyakan lagi nih ke Bapak Agung. Waktu Bapak Agung menjadi Danjen Kopassus dan Bapak Prabowo Subianto waktu itu menjadi Dangrup, kalau nggak salah di Pusdikpasus di Batu Jajar. Apa kesan yang Anda tangkap dari sosok seorang Prabowo Subianto yang saat itu menjadi anak buah Anda? Ya, Pak Prabowo itu seorang yang dekat ya dengan saya di Kopassus waktu itu, karena dia junior saya dan saya lihat bakat-bakat lapangannya bagus, semangat dedikasi kepada tugasnya bagus. Ya, jadi saya lihat Pusdikpasus ini perlu ada pembenahan. Ya, perlu dibenahin ya. Banyak hal yang perlu dibenahin di sana. Jadi saya percayakan sama dia untuk menjadi Danpusdik. Dan grup Pusdik sana di Batu Jajar. Ya, dia laksanakan. Dan nah ini saya juga heran ini ya. Dari mana duitnya saya nggak tahu, dari mana, banyak sekali duitnya dia itu. Dalam upaya pembenahan itu Pembenahan itu banyak dibangun fasilitas latihan baru, yang rusak diperbaiki, fasilitas lain latihan semua diperbaiki loh dia. Dalam hati saya bangga gitu loh, di Pusdik jadi bagus gitu. Dalam hati saya, ini Prabowo ini kok banyak sekali duitnya nih. Dari mana? Dari dulu memang banyak duit. Tapi diabdikan untuk itu ya, dikerahkan untuk membangun. Ya, jadi kesejahteraan anggota dia tingkatkan, pelatih dia tingkatkan. Jadi saya nilai sangat dalam hati saya, wah ini calon komandan nanti, komandan Kopassus. Gitu loh. Itulah waktu saya Danjen ya. Dan ketika saya lepas Danjen, ya, diganti oleh namanya Pak Bagio, ya, waktu itu Brigjen Bagio. Ya, saya jadi Kasdam di mana, di Medan, di Bukit Barisan. Prabowo jadi wadannya. Oh, langsung naik ya. Betul, dari Dangrup 3 jadi wadan. Jadi saya tidak heran, itu dia memang bagus. Jadi bagus. Menonjol lah. Pengabdiannya itu bagus. Ya. Begitu Pak Bagio jadi Pangdam, Pak Prabowo jadi Danjen Kopassus. Saya sudah jadi Pangdam di Wirabuana di Makassar di Sulawesi. Nah, waktu itu terjadi kasus, ya, kasus itu. Dan disitulah saya putus komunikasi sama beliau. Saya terus terang aja waktu itu saya kecewa berat. Ya. Mungkin juga boleh dibilang saya marah gitu loh. Nah, sejak itu putus komunikasi saya sama dia. Dalam berapa, lebih dari 10 tahun saya. Lebih dari 10 tahun? Iyalah. Setelah itu. Nah, makanya waktu dia mencalonkan diri jadi presiden, lawannya Jokowi, dan kebetulan saya juga dengan Jokowi cukup baik ya, saya mendukung Pak Jokowi 2 kali kan, sampai 2019.
karena putus komunikasi saya dengan Prabowo. Tapi setelah 2019, Pak Prabowo jadi menteri di kabinetnya Pak Jokowi. Menteri ini ya, pertahanan. Nah, sejak itu melalui telepon terlebih dahulu, ya, melalui perantara dari Glenny Kairupan, ya, saya komunikasi sama. Jadi di situ baru Anda mulai komunikasi lagi? Mulai mengawali komunikasi. Setelah 10 tahun? Lebih. Lebih dari 10 tahun? Jadi disitulah saya berkomunikasi. Ya, masih waktu itu masih apa ya? Abang, manggil saya abang, manggil dia tetap nama aja kan. Jadi saya diminta diundang ke Kemhan, tapi saya bilang jangan dong. Kalau aku datang ke Kemhan nanti wartawan macem-macem lah. Udah ketemu di luar. Makan di Jepang, restoran Jepang. Ya, itulah awal komunikasi awal. Nah, komunikasi lanjutan agak intens ketemu. Nah, dalam beberapa pertemuan ini saya coba jelajahi ya pribadi dia saat itu. Ya, saya tahu waktu di Kopassus kan. Ternyata saya lihat, katakanlah ketika saya tanya, kenapa sih lu kok mau jadi menteri? Ya, di mana presidennya adalah di satu kabinet di mana presidennya adalah bebuyutan Anda, gitu kan? Jawabannya, Bang, ini semua aku lakukan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Wow. Ser saya gitu. Waduh, walaupun boleh dibilang normatif ya, tapi ini mengena sekali buat jiwa. Bagus ini. Nah, dalam komunikasi lanjutan, saya coba jelajahi lagi jiwa dia. Bagaimana hakikat ancaman terhadap negeri. Ya. Bagaimana semua saya diskusikan dalam beberapa pertemuan. Dia sampai 4 kali datang ke rumah. Sampai akhirnya mencalonkan diri jadi presiden. Ya. Waktu mau mencalonkan juga saya bertanya, apa agenda Anda untuk 2025 nanti? Bang, nah ini, aduh, Bang, kalau 2 orang ini merestui aku maju, Bang, aku maju. Saya tanya siapa itu 2 orang itu. Sebut 2 orang tokoh ini. Gitu. Tapi kalau 2 orang ini tidak merestui, Bang, buat apa Bang buang-buang duit gitu. Jadi saya bilang, pasti 2 orang ini pasti merestui sebenarnya. Akhirnya memang direstui kan, jadi maju dia. Gitu loh, maju. Nah, waktu maju ini saya capres ya, saya diminta oleh beliau masuk ke TKN, tim kemenangan. Sebelumnya saya memang setelah berapa bulan berkomunikasi, saya sempat memutuskan di tempat tidur saya sebelum saya tidur. Setelah saya tahu betul bagaimana Prabowo ini saya dalami ya. Keputusan hati saya adalah kali ini Prabowo harus jadi presiden. Itu keputusan hati saya. Setelah komunikasi. Iya. Karena saya tahu betul jiwa dia. Dia tuh jiwa pengabdiannya sangat. Ya itulah. Ya akhirnya saya masuk TKN. Ya. Karena saya lihat juga video-video ya yang beredar juga viral di netizen waktu Bapak Prabowo juga hadir di acara-acara Pepabri. Di situ kan komunikasi yang intens terlihat ya Bapak ya. Itu Anda momen itu Anda tangkap seperti isyarat apa maksudnya? Ya senior, masih hormat pada senior. Oh iya betul sekali. Dia menghormati senior. Menghormati sekali senior. Datang waktu ulang tahun Pepabri. Memang saya sengaja undang semua tokoh-tokoh purnawirawan dari darat, laut, udara, polisi. Dari daratnya itu Pak SBY, mantan presiden ke-6, saya datang, saya undang Pak. Wah saya datang Pak Agung. Ya, dia kan juga junior saya, SBY ini. Datang ke Pak Prabowo, calon presiden.
datang deh ulang tahun. Oh siap, datang. Kumpul di pabrik. Kumpul di momen itulah ya ketika Pak SBY bilang sama saya, Kang, saya mungkin nggak bisa lama Kang, karena saya ada acara ini. Oh siapa? Tapi gini Pak, saya bilang, sebelum beliau pulang nih, saya naik panggung. Ya saya kasih tahu bahwa Pak SBY sebentar lagi meninggalkan kita. Tapi saya bilang, saya mohon sekali deh sebelum Bapak meninggalkan tempat ini, ayo kita nyanyi bareng deh. Oh ya, yang viral juga tuh saya lihat. Saya undang semua, termasuk Pak Prabowo saya undang ke panggung. Saya undang darat, laut, udara, polisi saya undang, nyanyi bareng. Manis dan Sayang gitu. Itu lagunya Bapak ya yang milih ya? Nah, dari situlah jadi viral. Jadi dan kelihatannya rakyat senang. Momennya hangat gitu. Rakyat senang gitu loh. Kita ya itulah momen-momen yang menurut saya nih bisa lebih menenangkan suasana lah. Ya, Bapak Agum, sekarang kita bicara soal setelah Bapak di militer, Bapak kan sempat terjun di politik dan menduduki kabinet ya, beberapa jabatan penting, Menteri Perhubungan, kemudian Menteri Pertahanan, ya, gitu. Menteri Pertahanan, Menteri Menko waktu itu Polsoskam. Ya, di situ apa yang paling challenging Bapak di saat Anda menjabat sebagai misalnya Menteri Perhubungan? Nah, ya, Menteri di sini Perhubungan nih. tadi saya udah cerita. Ya, saya masuk ke perhubungan tuh kondisi perhubungan tuh sangat buruk. Sangat buruk. Ya, dan karena itu tantangannya, dampak dari krisis moneter, krisis multidimensi. Harga suku cadang bukan naik, kalau naik itu 5%, 10%. Ini berganti harga 2 kali lipat, 3 kali lipat. Sehingga proses pemeliharaan di sektor perhubungan itu menjadi tidak proporsional. Ya, ada yang kanibal, ya. Sehingga apa? Terjadi banyak kecelakaan, kerusakan dan kecelakaan. Itulah kondisi perhubungan ketika saya masuk. Ya, dalam situasi seperti itu, ya saya lihat ya belum lagi kondisi mentalnya ya dari data yang ada di di BPK ini perhubungan ini juara nomor 1 itu dalam masalah KKN itu kan. Anda mengakui itu ya, tapi upayanya apa waktu itu? Ya waktu itu awalnya saya coba potret dulu. Kalau kita menjabat satu jabatan baru, ya, apalagi saya seorang tentara, aku jabatannya jabatan sipil gitu kan. Saya pelajari dulu, harus potret dulu. Dipotret ya untuk mengetahui apa sih perhubungan, bagaimana sih perhubungan itu. Apa tantangan yang ada di perhubungan. Saya coba potret. Selama sebulan, 2 bulan saya potret. Setelah 2 bulan, saya mendapat kesimpulan mengenai sektor bidang perhubungan ini, yaitu tadi ya sangat buruk keadaannya. Jadi saya rapatlah sama sekjen saya, dirjen eselon 1, staf khusus, kumpul saya sampaikan kepada mereka, 2 bulan aku udah jadi menteri di sini, tahu nggak kesimpulannya? Saya bilang, tahu nggak kesimpulannya? Kesimpulannya lebih enak jadi gubernur Lemhanas, saya bilang gitu. Atau bisa jadi Anda waktu itu langsung kepikiran bandingin gitu ya? Enak gubernur lebih enak. Ternyata perhubungan tuh ya kondisinya seperti ini. Tapi saya bilang sama mereka begini deh, saya tidak ingin mengutik-ngutik masa yang lalu. Sejauh Anda semua menyadari betul bahwa masa lalu itu banyak hal yang tidak benar yang kita lakukan. Banyak yang salah yang kita lakukan, banyak yang tidak adil yang kita lakukan. Akibatnya seperti inilah kondisi perhubungan. Ya. Nah, saya berharap, saya ingin, saya bilang, bahkan saya agak kasar. Ini sorry ya, agak kasar ini. Kalau saya lihat raut-raut wajah Anda semua, saya bilang, kok kelihatannya raut wajah Anda itu adalah raut wajah yang menuju ke neraka. Saya bilang. Anda mengatakan seperti itu? Saya agak kasar ya, maaf ya. Termasuk juga raut wajah saya mungkin, saya bilang. Nah, saya ingin mulai hari ini ke depan, bersedia enggak? Mulai hari ini ke depan, ayo
kita rubah raut wajah kita menjadi raut wajah yang menuju ke surga. Jadi yang salah-salah, yang tidak benar, yang tidak adil, jangan lagi dilakukan. Siap nggak? Oh, siap Pak Menteri. Oke, ya mulai hari ini kita jangan lagi melakukan hal yang tidak benar. Kalau mulai hari ini masih juga dilakukan hal yang tidak benar seperti yang terjadi masa lalu, saya mohon maaf akan bersikap tegas. Ya. Jadi ayo kita tekadkan mulai sekarang ke depan kita. Itulah reformasi. Itulah spirit reformasi itu seperti itu. Reformasi bukan berarti saya harus mengganti sekjen saya dengan orang baru, tapi kelakuannya tetap sama. Mengganti dirjen dengan orang baru, tapi kelakuannya tetap sama. Itu bukan itu reformasi. Reformasi itu perubahan sikap mental. Ya, itu saya dapatkan waktu saya Gubernur Lemhanas. Karena awal reformasi waktu itu saya Gubernur Lemhanas. Ada 3 hakikat reformasi. Yang pertama, tinggalkan jauh-jauh nilai-nilai lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi. Apa itu? Nilai-nilai yang berbau KKN, arogan. Arogan itu merasa paling benar sendiri, pemerintah memaksakan kehendak, itu arogan. Tinggalkan ini jauh-jauh, KKN, arogan. Ya. Itu hakikat reformasi yang pertama. Hakikat reformasi yang kedua, tidak semua nilai lama itu tidak benar. Tidak semua apa yang dibuat oleh Orde Baru itu tidak benar. Ada nilai lama yang masih relevan untuk kita lanjutkan. Mengapa tidak? Lanjutkan itu walaupun itu dibuat oleh Orde Baru. Falsafah Cina mengatakan kalau kita mau membongkar pagar, kita harus tahu terlebih dahulu mengapa pagar itu kita buat dulu. Jangan main cap bongkar saja. Itu hakikat reformasi yang kedua. Hakikat reformasi yang ketiga adalah kita harus bisa menemukan nilai baru untuk bisa membawa reformasi ini kepada tujuan reformasinya. Itulah 3 hakikat reformasi yang jadi pegangan saya ketika saya jadi Menteri Perhubungan. Dan setelah itu juga tetap saya pegang ini. Ini jadi alhamdulillah perhubungan pelan-pelan ya, walaupun dalam keadaan sulit waktu itu. Karena yang namanya rupiah itu, dolar itu dari 2.500 jadi 16.000 jadi berapa? Itu kan waduh krisis moneter yang sangat berat gitu. Tapi pelan-pelan kita benahin lah, itu di perhubungan. Kemudian suatu hari, ini Gus Dur ini presiden, mengundang saya. Gus Dur paling suka kalau mengundang saya ke istana itu, makan bareng lah apa. Saya diundang. Oh gini. Setelah 3 bulan saya jadi menteri dulu ya, saya sampaikan sama Pak Presiden itu. Pak Presiden, ya di zaman Orde yang lalu ada soal pembinaan personil, itu ada sistemnya. Tapi sistem ini nggak dipakai. Yang ada faktor like or dislike, atau kedekatan kepada kekuasaan. Nah sekarang saya di perhubungan, saya akan menerapkan sistem pembinaan personil dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya. Ya. Jadi artinya promosi di jabatan di perhubungan itu akan karir. Gitu kan. Jadi saya mohon Pak, jangan ada drop-dropan Pak ke departemen saya. Saya bilang gitu. Jangan. Oh itu bagus Pak Agum, itu bagus katanya gitu. Gus Dur, bagus. Saya minta jangan ada drop-dropan ke departemen saya. 3 minggu kemudian, saya dipanggil Presiden. Mukanya agak aneh nih, agak garang gitu. Pak Agum, ganti itu Dirjen Postel. Dirjen Postel, Pak Sasimito Dirjo. Ganti dia, enggak betul itu orang. Dalam hati saya, aduh, Pak Presiden, Gus bilang dalam hati, dari mana sih lu dapat bisikan ini kan? Ganti dia, segera. Disebutlah nama penggantinya, si X gitu kan. Begitu nama penggantinya disebut, nggak tahu kenapa, kok reaksi saya ngawur sekali. Saya bilang sama Pak Gus Dur, Presiden, Pak Presiden, yang namanya ngawur tuh yaitu marah dia. Berdiri. Anda mengatakan seperti itu kepada seorang presiden. Oh, marah berdiri, dibentak saya. Loh kenapa? Gitu kan.
Waduh, dalam hati saya, kenapa kok saya ngomong begitu? Tapi kan udah terlanjur. Udah terlanjur. Udah. Terus saya bilang, Pak Presiden mohon maaf Pak, si X ini bukan orang Postel. Kalau dia dijadikan Dirjen Postel, akan terjadi stemming bill di departemen saya Pak. Saya udah lapor Bapak Presiden 3 minggu lalu, saya bilang, saya akan menerapkan sistem dengan sebaik-baiknya, sistem pembinaan personil. Diam. Duduk, tapi masih marah. Tanya, apa iya Pak Agum, dia bukan orang Postel? Aduh Pak, bukan Pak. Dia bukan orang Postel Pak. Orang partai. Tapi nggak saya bilang, dia orang partai. Bukan Pak, dia diam lagi, angguk gini. Ya udah, terserah Pak Agum. Terserah Pak Agum. Tapi ganti. Tetap harus diganti. Oh Pak Presiden, kalau itu perintah Bapak saya akan laksanakan. Tapi penggantinya saya akan cari dari dalam. Gitu, karier. Gitu. Ya udah, terserah Pak Agum. Gitu. Akhirnya diganti. Itu momen yang menarik saat Anda terlibat percakapan secara intens dengan Bapak Gus Dur ya. Nah, yang kedua yang intens, yang menarik juga ini lagi. Suatu hari lagi berapa saat kemudian saya diundang lagi makan, ngobrol, habis makan ngobrol macam-macam, ngobrol soal bola. Itu Pak Agum, itu Dida itu kiper Brazil, Dida itu bagus tuh Pak Agum. Ya, dalam hati saya, lu kok bisa tahu? Saya cuma dalam hati aja kok bisa tahu, padahal kan itu Dida itu bagus. Wah, cerita macam-macam soal bola, soal macam. Tiba-tiba, setelah 1 jam kita ngobrol, dia begini ke meja. Pak Agum, besok Pak Agum ganti itu Susilo Bambang Yudhoyono, Menko Polsoska. Pak Agum jadi Menko Polsoska. Besok ganti dia. Waduh, itu kayak petir di siang bolong. Aduh, saya kaget. Saya terus, Pak Presiden mohon maaf Pak. Ada apa nih kok tiba-tiba begini? Bentak lagi. Pokoknya besok ganti. Ya. Saya tanya lagi. Pak Presiden mohon maaf Pak. Apa salah dia Pak? Kok mesti diganti? Pokoknya kedua saya nggak bisa apa-apa. Besoknya terjadilah pergantian di Polsoska. Saya nggak tahu kenapa saya harus ganti dia. Jadilah saya Menko Polsoska. Gitu loh. Nah, merangkap Menteri Pertahanan sebentar. Jadi ketika saya jadi Menko Polsoska, sekali lagi saya potret dulu situasi politik, keamanan sosial. Dari hasil pemotretan saya, waduh, saya pikir ini kok potretnya begini. Kalau mau motret dan ingin menghasilkan hasil potret yang benar, harus ada kejujuran hati. Waduh, kok begini. Potretnya itu 60% Gus Dur jatuh, 40% Gus Dur bertahan. Itu potretnya. Karena waktu itu seterunya Gus Dur Presiden dengan DPR itu sangat eskalatif. Perseteruan Presiden dengan DPR. Waduh, tapi tugas saya adalah bagaimana mengamankan Presidenku supaya yang 40% ini naik gitu. Sehingga sering saya sampaikan kepada Presiden, bahkan kepada anaknya, pada Yen. Tolonglah Yen, jaga deh Presiden jangan terlalu emosional dalam menyikapi seteru dengan DPR. Saya pernah bilang, Pak Presiden udahlah Pak, leave it to me Pak soal DPR ini. Bapak jangan terlalu. Iya tapinya banyak sekali. Nah dari pertikaian ini akhirnya suatu hari Presiden emosinya udah sampai ke sini kali, mengancam akan mengeluarkan dekret. Masih ingat? Ya. Akan mengeluarkan dekret. Saya sebagai Menko Polsoska mendengar berita ini, langsung saya berpikir, waduh, ya, saya coba analisa. Saya dibantu oleh Bais Bin, ya, analisa. Seandainya Presiden mengeluarkan dekret, kira-kira apa yang akan terjadi? Dan dari hasil kajian kami, hasilnya adalah sangat buruk. Kalau sampai terjadi
presiden mengeluarkan dekret, suasana akan buruk, akan terjadi perpecahan, bahkan pertumpahan darah. Itu analisa saya sebagai Menko Polhukam. Jadi suatu hari, berapa hari, 2 minggu kemudian atau mungkin udah sampai ke ubun-ubun marahnya, apa seterusnya. Siang hari presiden mengeluarkan ancaman, Gus Dur. Nanti malam jam 12 saya akan mengeluarkan dekret. Begitu. Lah, saya kaget ya. Waduh, padahal saya sudah berapa kali nasihatin. Kaget saya, waduh mati aku. Nah, dalam situasi seperti itu, saya coba kumpulkanlah. Saya undanglah Panglima TNI. Laksamana Widodo, AS. Beliau sekarang dalam kondisi kesehatan yang kurang bagus ya. Kita doakan dah supaya Pak Widodo Laksamana. Kepala Staf Angkatannya, daratnya Pak Endri Hartono. Lautnya Pak Indroko, udaranya Pak Hanafi, Pak Hanafi. Kumpul di kantor saya di Polhukam. Saya sampaikan bahwa nanti malam aku dengar presiden mengeluarkan dekret. Padahal kalau sampai dekret keluar, suasana akan buruk. Akan terjadi perpecahan di negeri ini. Bahkan lebih buruk dari itu, saya bilang. Jadi gini deh, saya bilang. Kalau sampai nanti malam presiden mengeluarkan dekret, sikap kita tegas. Kita akan menolak dekret. Gitu. Ya. Sikap kita ini hanya dilandasi satu interest. Hanya satu interest. Interestnya adalah menjaga keutuhan bangsa ini. Cuma itu interestnya, tidak ada interest lain. Dan saya mohon tidak ada yang ragu-ragu akan hal ini. Ya semuanya firm. Nah, Pak Endri Hartono kasat tanya saya, Bang polisi gimana Bang? Karena polisi nggak ikut. Saya bilang polisi itu bukan robot. Mereka tahu mana yang benar, mana yang salah buat bangsa ini. Jadi nanti itu urusan saya nanti. Jadi jam sore ya jam 4:30 bubarlah, jabarkan. Saya kontak polisi. Kapolrinya Pak Bimantoro. Dekat sama saya. Itu adik saya dan ya sahabat saya lah. Saya telepon dia, Bim, kita udah dewasa Bim. Kita harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik buat bangsa ini. Jawabannya tegas. Mas, aku siap di belakang. Gitu. Jadi polisi pun di tangan kita. Gitu loh. Jadi TNI Polri-nya solid. Satu visi. Dan ternyata dengan visi yang sama TNI dan Polri, soliditas TNI dan Polri ini, proses politik berjalan, dekret keluar tapi tidak efektif, sidang istimewa. Pak Amin Rais, sebelumnya Pak Amin Rais menghadap saya. Melaporkan tentang ada rencana sidang istimewa kalau dekret keluar. Semua fraksi sudah sepakat. Saya bilang, Pak Amin, semua fraksi sudah sepakat, betul. Sudah Pak. PDI Perjuangan, saya tanya PDI Perjuangan, sepakat. Padahal PDI Perjuangan kan wakil presiden. Sudah Pak, sudah sepakat. Ya kalau memang sudah sepakat, ya laksanakanlah sidang istimewa. Kalau dekret keluar. Gitu loh. Nah, sebelum jam 12, saya ke istana. Saya ajak Pak Widodo, Panglima TNI. Berdua kita ke istana. Masuk ke istana, ke ruangan rapat, sudah ada 7 orang menteri. Mungkin pendukung dekret ya. Saya nggak usah sebut namanya. Saya masuk ke dalam. Beberapa lama Gus Dur masuk. Di situ dengan muka yang galak gitu ya. Presiden menyampaikan, jam 12 nanti saya akan mengeluarkan dekret. Mengapa dekret dikeluarkan? Jawab. Dicaci maki beberapa orang. Apa isi dekret? Jawab. Termasuk bubarkan Golkar juga. Jawab. Itulah rencana beliau dengan tegas. Suasana hening. Terus apa yang saya lakukan? Saya berdiri, saya pindah duduk. Di sebelah presiden ada kursi kosong. Gitu kan. Saya duduk di kursi kosong itu. Saya sentuh pahanya.
Pak Presiden, saya Agung Gumelar, saya pembantu Bapak, saya staf Bapak, Pak. Saya ingin menyampaikan saran dan pendapat saya. Kalau Bapak Presiden mengeluarkan dekret, suasana akan buruk. Akan terjadi perpecahan segala macam lah. Jadi saran saya Pak Presiden, jangan keluar itu dekret. Tidak ada itu dekret Pak Presiden. Marah, dibentak saya. Marahnya berat. Ya. Wah udah marah lah. Bentak saya. Akhirnya dicaci maki saya kan. Selesai beliau caci maki, saya bilang begini, Pak Presiden begini Pak. Saya pembantu Bapak Pak, saya stafnya Bapak Pak, saya menterinya Bapak Pak. Saya tidak ingin, saya tidak mau, saya tidak rela. Pemimpinku, presidenku salah dalam membuat keputusan. Saya bilang gitu kan. Dibentak lagi saya. Sudah saya putuskan, setuju dekret ikut saya, tidak setuju pisah. Dia bilang begitu. Nah bentakan kedua dalam hati saya, dikira lu aja yang bisa teriak, gue juga bisa teriak. Saya juga teriak, saya keluarlah sama Pak Widodo. Berdua keluar dari ruangan itu. Menuju ke Mabes di Istana Merdeka Barat. Ya depan. Kita kumpul di situ, saya jelaskan situasi. Ya begitu dekret keluar, sidang istimewa. Sidang istimewa Gus Dur jatuh, Megawati naik. Tapi untung, tanpa sebutir peluru pun, tanpa setetes darah pun, karena TNI dan Polri-nya solid. Ya. Bayangkan kalau TNI dan Polri-nya berbeda, atau antar TNI-nya berbeda, apa yang terjadi? Kita nggak tahu. Tapi itulah perlunya soliditas TNI dan Polri. Oleh karenanya sampai dengan detik ini selalu mulut saya ini bebui. Soliditas TNI dan Polri adalah jaminan tetap kokohnya NKRI. Karena upaya untuk memecah belah ini sekarang ini sangat ini. Saya teringat ketika saya mendapat tugas dari Pak Beni Murdani waktu itu Brigjen dan Satgas Intel Kopkamtib, saya di tim khusus Satgas menangani masalah G30 SPKI. Saya masih ingat, saya tahu betul bagaimana strategi komunis ini. Jadi satu pergerakan komunis di satu wilayah gerakan PKI di Indonesia, strateginya, kalau kekuatannya masih berada di bawah kekuatan kekuasaan yang sah, pemerintah yang sah, maka strategi yang mereka terapkan adalah hidup berdampingan secara damai. Dan inilah pra G30 SPKI. Di dalam pra G30 SPKI ini, PKI melaksanakan aktivitas yang luar biasa. Luar biasa dalam arti apa? Menjadi mastermind penciptaan kondisi waktu itu. Pra G30 SPKI. Biro khusus PKI yang dipimpin oleh Sam Kamaruzaman, mereka lah bergerak untuk menciptakan kondisi pada saat itu agar supaya pemerintah ini bisa lemah. Apa kondisi apa? Melemparkan teori kontradiksi, mengadu domba, melemparkan ujaran kebencian, menciptakan hoax, ya, Dewan Jenderal segala macam. Wah, segala macam diupayakan. Marinir sama Kopassus dibikin baku bunuh. Kostrad dengan Brimob diciptakan sedemikian rupa supaya pemerintah kita lemah. Itu loh. Ini hidup berdampingan secara damai. Nah, kalau sudah lemah para pemerintah kita karena dikondisikan seperti itu oleh PKI, maka strategi kedua yang mereka terapkan adalah mereka sudah merasa di atas kekuatan yang sah. Strategi kedua yang mereka terapkan adalah rebut kekuasaan itu dengan menghalalkan segala cara. Het dul hele de middelen, segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan. Itulah G30 SPKI. Jadi penciptaan kondisi. Nah, yang saya ingin gambarkan di sini dalam perkembangan situasi sekarang, hati-hati. Upaya untuk memecah belah bangsa itu dengan tematiknya ini. Bukan, mungkin sekarang tidak ada komunis, tapi tematik ini dipakai sekarang. Melemparkan teori kontradiksi, hoax, ya. Kemudian
ujaran kebencian, memecah belah. Ya. Ini hati-hati. Hati-hati. Apalagi dengan perkembangan ilmu dan teknologi, medsos itu udah sangat sulit untuk kita kontrol. Disinilah perlu kewaspadaan rakyat Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau terhasut, jangan mau. Upaya ini sangat intens, apalagi untuk memecah belah TNI dan Polri. Sekarang ini sangat intens. Disinilah mungkin ya saya sebagai seorang yang sudah purna tugas ya. Saya sudah tidak punya lagi interest, Nina. Interest saya sudah purna untuk kedudukan jabatan. Udah umur 80 tahun, udah buat. Ya, interest saya adalah yang tersisa di diri saya adalah mudah-mudahan pemikiran saya ini bermanfaat bagi bangsa dan negara. Cuma itu. Ya. Jadi saya ingin supaya rakyat kita ini waspada ya, terhadap upaya-upaya seperti ini. Ya, ujaran kebencian. Makanya saya tekankan kepada seluruh jajaran Pepabri, dimanapun kalian berada, harus menjadi garda paling depan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jauhi keterlibatan kita dalam pusaran konflik. Itu saya nggak suka. Itu saya tekankan kepada seluruh jajaran purnawirawan. Ya. Kalau kita ingin bangsa ini, karena prinsipnya begini, ya, sebenarnya buat bangsa Indonesia ini tidak ada alasan untuk tidak menjadi bangsa yang besar. Tidak ada alasan. Mengapa? Karena seluruh persyaratan kita punyai. Secara geografi kita ini letaknya begitu strategis. Negara kepulauan yang terbentang dari Aceh sampai ke Irian sana, ke Papua sana. Indah permai. Di antara dua benua, di antara dua samudra. Begitu strategis. Secara demografi, kita ini negara yang berpenduduk nomor 4 di dunia. Apalagi kita punya bonus demografi. Kekayaan alam kita, membuat negara lain itu iri. Tetangga-tetangga kita ini matanya hijau melihat kekayaan alam kita. Namanya ikan, dicuri oleh mereka. Pencurian ikan tuh ya Malaysia, Vietnam, Filipina, Taiwan, Cina. Mencuri ikan di Indonesia. Jadi kekayaan alam kita ini melimpah ruah. Tidak ada alasan buat bangsa Indonesia tidak jadi bangsa yang besar. Tetapi a very big question mark. Kenapa ini kok tersendat-sendat menjadi bangsa yang besar ini? Mengapa? Jawabannya adalah karena terlalu banyak kegaduhan-kegaduhan yang kita buat sendiri. Diciptakan kegaduhan-kegaduhan. Dan saya tekankan kepada seluruh jajaran Pepabri, dimanapun berada, untuk bisa meminimais kegaduhan. Ya. Jangan malah terlibat ke dalam kegaduhan. Setelah tadi kita ngobrol banyak soal perjalanan karir Anda di militer, kemudian Anda terjun di pemerintahan. Nah sekarang saya bicara soal olahraga nih Bapak. Anda kan termasuk sosok yang juga pemerhati olahraga. Dulu Anda sempat menjadi ketua umum PSSI ya. Itu kalau Anda melihat kondisi sepak bola khususnya saat ini, sebetulnya menurut Bapak Agung tuh apa sih yang harus dibenahi? Dan lagi rame nih Bapak tentang siapa sosok pengganti pelatihnya timnas. Silakan Bapak. Aduh. Langsung pertama, aduh, kenapa itu Bapak? Gini ya, waktu saya jadi ketua umum PSSI, saya ya itulah memotret dulu. Ya. Jadi dari hasil potret saya ini, maka muncullah konsep saya untuk pembinaan di PSSI ini. Nah, pembinaan di PSSI ini dari segi target ya, secara bertahap saya lakukan. Target pertama itu adalah jadilah dulu terbaik di ASEAN. Jadilah dulu juara di ASEAN. Baru setelah itu, target berikutnya adalah berbicara di tingkat Asia. Oke, ASEAN, Asia. Ya, di ASEAN dulu juara, baru bisa berbicara di tingkat Asia. Berbicara di tingkat Asia ini, kalau kalah dari katakanlah
negara adidaya di Asia ya, Jepang, Korea ataupun kalahnya jangan 5-0 dong, jangan kalahnya itu 3-1 lah. Ya, ada perlawanan. Itu berbicara di tingkat Asia. Target berikutnya seperti itu. Target setelah itu adalah jadilah yang terbaik di Asia. Terbaik di Asia itu bukan juara dan runner up aja. Terbaik di Asia itu ranking 1 sampai 6 itu sudah terbaik di Asia. Inilah target berikutnya. Nah, setelah itu target berikutnya adalah berbicara di tingkat dunia. Dalam arti apa? Kalau kita kalah sama Inggris jangan 11-0 dong. Kalau kita kalah sama Brasil jangan 12-0 dong. Ada perlawanan. Kalah sama Inggris 5-1. Kalah sama Brasil ya 4-1 atau adalah perlawanan. Berbicara di tingkat dunia. Setelah berbicara tingkat dunia ya walah-walam. Jadilah yang terbaik di dunia. Itu nggak tahu lah itu kapan itu ya. Itulah targetnya. Sekarang ini sepak bola kita di ASEAN belum pernah jadi juara. Di AFF ya. Ya, belum pernah jadi juara. Jadi waktu saya ketua umum tahun 2000 dan 2002 itu ada AFF, Suzuki Cup atau apa Cup waktu itu ya. Ya kejuaraan ASEAN lah. Kita selalu jadi runner up. Tahun 2000 kita masuk final, bertanding di final lawan tuan rumah Thailand. Kalah kita, jadilah runner up. Tahun 2002 di Senayan, kita masuk final, berhadapan lagi dengan Thailand. Ya, adu penalti, perpanjangan waktu, adu penalti, kalah lagi. Belum pernah kita jadi juara. Gitu loh. Lain dengan SEA Games ya, itu multi event ya. Ya. Jadi di ASEAN saja kita belum pernah jadi juara. Gitu loh. Upayakanlah dulu ini, pembinaan tuh ke sana arahnya. Dan dari semua ini, waktu itu saya berusaha mempelajari persepak bolaan yang berkembang di Jepang. Di Jepang itu tahun 60-an, tahun 70-an lah. Gak ada dalam kamus Jepang bisa ngalahkan Indonesia. Kalau kita ngalahin Jepang tuh 5-0 ada gitu loh. Tetapi sekarang tahun 2000-an, 2000. Gak ada dalam kamus kita bisa ngalahin Jepang. Jadi kan begitu. Ya. Jepang itu jadi langganan kejuaraan dunia. Pernah jadi juara Asia. Saya pelajari kenapa kok bisa begitu. Ternyata kuncinya adalah kompetisi. Kompetisinya dibenahin. Di Jepang sepak bola itu dulu rankingnya nomor berapa saya nggak tahu lah. Tapi dengan kompetisi yang begitu bergejolak, begitu bermutu, berbobot, begitu menarik ya. Akhirnya sepak bola menjadi urutan yang di bawah baseball, di bawah. Nah, makin tinggi. Dan ternyata dari kompetisi yang bagus ini, berbobot ini, melahirkan pemain-pemain yang handal. Kunci pembinaan di dalam sepak bola adalah kompetisi. Seorang pemain akan lahir dan besar karena kompetisi. Kalau Anda melihat sekarang kurang. Nah, kompetisinya lagi bagus sih. Tapi ya itu karena ingin instan, ingin langsung melompat ke dunia. Padahal kita di ASEAN aja belum jadi juara, yaitu naturalisasi, jalan singkatnya. Ya. Dan saya sih bukan naturalisasi ya mungkin ya boleh-boleh aja deh. Ya. Tapi terbuka ya, naturalisasi ini kan terhadap pemain-pemain profesional. Kita harus tahu berapa sih biaya naturalisasi ini dan apa sih ketentuan naturalisasi ini. Dia kan sudah jadi warga negara kita. Jangan kalau sudah tidak dipakai malah pergi lagi ke sana kemana-mana. Itu harus dibenahin. Ya. Jadi dari sisi itu ya, galakan memenuhi target dulu,
galakan dulu untuk kompetisi. Kompetisi harus berbobot. Ya. Baik. Makanya dulu ya sempat dalam waktu saya memimpin untuk menciptakan bobot kompetisi ini, saya ciptakan 3 tabu. Tabu pertama adalah tabu seorang pemain berantem di tengah lapangan. Mengapa? Berantem di tengah lapangan itu namanya pengecut. Mengapa? Karena pasti akan dipisah. Itu loh. Alangkah cantiknya sepak bola kita kalau begitu selesai pertandingan, apapun hasilnya saling salaman, harus saling pelukan. Ya, itu akan menambah bobot kompetisi. Tabu pertama itu. Tabu kedua adalah tabu melawan keputusan wasit dengan cara yang tidak wajar. Memukul wasit, menendang wasit, mengeroyok wasit. Ini lebih lagi dari pengecut, saya bilang. Ini tabu. Apapun keputusan wasit itu harus kita patuhi. Protes ada ketentuannya. Tidak dengan cara memukul. Ini tabu kedua. Tabu ketiga adalah SUAP. 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 Oh, tabu sebenarnya. Siapapun yang melakukan terlibat dalam suap, pemain kah, kapten kah, pengurus kah, tidak ada ampun. Ini 3 tabu ini saya terapkan. Untuk apa? Supaya bobot kompetisi kita ini. Ya, saya sih harapkan ketika terjadi peralihan kepemimpinan, mungkin yang sudah nilai baik yang dilakukan oleh pemimpin lama itu lanjutkan. Terakhir ini quote of the day nih untuk sahabat Nina, pesan mungkin. Pesan-pesan. Quote of the day-nya dari seorang Bapak Agung Gumelar. Silakan kepada Bapak. Siapa? Sahabat Nina yang nonton nih di rumah. Oh, ya yang pertama tentunya saya berharap kedewasaan kita semua, ya, sahabat Tina terutama, untuk menyikapi keadaan itu dengan dewasa. Ya. Jangan mudah terpancing, ya, karena suasana sekarang ini penuh dengan pancingan-pancingan. Ya. Jadi untuk menjaga keutuhan bangsa ini jangan mudah termakan oleh isu-isu yang tidak benar. Itu harapan saya. Yang kedua, proses pembangunan bangsa ke depan ini memerlukan ada 3 syarat utama untuk bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Ya. Yang pertama adalah kondisi ke depan ini kan penuh dengan persaingan, kompetitif. Jadi kita harus menyiapkan daya saing bangsa. Kalau itu yang harus kita siapkan, maka kuncinya terletak pada SDM. Kita harus bisa menyiapkan SDM, kita akan mampu menciptakan daya saing ke depan. Karena eranya era persaingan. Nah, yang kedua, ya, satu proses pembangunan hanya akan berhasil apabila pembangunan itu dilaksanakan di tengah masyarakat yang disiplin. Ya. Omong kosong, pembangunan akan berhasil ketika pembangunan dilaksanakan di tengah masyarakat yang disiplin. Ciptakan ini. Apa itu disiplin? Disiplin itu adalah kepatuhan masyarakat terhadap setiap peraturan perundangan hukum yang berlaku. Law abiding citizen, law abiding society. Ciptakan ini, disiplin ini. Karena satu proses pembangunan omong kosong bisa berhasil kalau tidak disiplin. Yang ketiga, ya, satu bangsa akan menjadi bangsa besar kalau kita punya jiwa semangat nasionalisme. Ya, semangat mencintai bangsa ini, semangat ingin berbuat yang terbaik buat bangsa ini, ya. Ingin mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Setuju. Ini 3 syarat ini harus betul-betul diterapkan kepada seluruh generasi, terutama kepada generasi muda kita ke depan. Ya. Ya, itu harapan saya. Ya. Dan sekali lagi, kenapa? Semoga ke depan juga generasi kita bisa aware dengan segala sesuatu. The futures belong to the young. Yes. Jadi terutama generasi muda ini harus betul-betul. Ya. Baik, Bapak Agung, terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk juga berbagi pengalamannya kepada Jurnal ID. Terima kasih Bapak Agung. Terima kasih Sahabat semuanya. Tina. Terima kasih. Terima kasih.